Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ridho Fakuistomo dari kelas Sosek KB dengan nomor absen 3 dengan NIM 22508040 Di sini saya akan membahas mengenai penugasan yang ada pada kemiskinan di Sosek Perikanan. Bagi saya, kasus dalam bidang kemiskinan menemukan dalam sebuah jurnal kemiskinan dalam bidang perikanan dan kelautan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia. Meskipun sektor ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, banyak masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, dalam kondisi ekonomi yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendapatan dan penangkapan yang terbatas bagi nelayan, serta tidak menentukan hasil yang tetap. Penggunaan alat tangkap tradisional membuat hasil tangkap tidak maksimal, apalagi ketika musim mencekik atau cuaca buruk. Pendapatan mereka turun drastis. Kondisi semakin diperparah oleh ketergantungan nelayan terhadap tengkulak yang membeli hasil tangkapan dengan harga sangat murah. Masalah lainnya ada juga, yaitu terdapat minimnya infrastruktur penunjang sektor perikanan. Di banyak wilayah pesisir, fasilitas pelabuhan, tempat penyimpanan hasil laut, pasar ikan modern hingga akses jalan menuju pasar masih sangat terbatas. Dan akibatnya nilai jual hasil tangkapan menjadi rendah. Oleh karena itu, produk tidak dapat disimpan lama dan dijual ke pasar yang lebih luas. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat nelayan juga keterbatasan akan kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha atau berinovasi dalam mengelola sumber daya perikanan secara optimal. Degradasi lingkungan laut seperti pencemaran, rusaknya ekosistem mangrove, dan terumbu karang, serta penangkapan ikan berlebihan turut memperburuk kondisi ekonomi nelayan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah program nelayan sejahtera, yang memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan kecil agar lebih produktif. Ada pula kartu Kusuka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai identitas resmi pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga mereka lebih mudah mengakses bantuan sosial, asuransi, serta kredit usaha. Selain itu, program SKPT, atau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, dikembangkan untuk memperkuat infrastruktur di wilayah pesisir terpencil. Pemerintah juga menjalankan kebijakan pengelolaan perikanan keberlanjutan guna menjaga stok ikan dan kelestarian laut dalam jangka panjang. Akan tetapi, agar kebijakan tersebut benar-benar efektif, peran pemimpin sangat penting dalam mengimplementasikan di lapangan. Pemimpin perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan, peningkatan keterampilan nelayan, termasuk pemanfaat teknologi modern. Pembangunan infrastruktur perikanan harus dipercepat juga, seperti pembangunan pelabuhan kecil, cold storage, dan akses distribusi pasar. Akses terhadap pembiayaan juga perlu dipermudah melalui kredit usaha rakyat atau KUR, khusus perikanan, dan pembentukan koperasi wilayah. Dan bagi saya, jika saya jadi pemimpin, langkah strategis yang saya pilih untuk mendorong perikanan nelayan lebih maju adalah mendorong melalui digitalisasi sektor perikanan untuk memudahkan nelayan mengakses informasi mengenai cuaca, harga pasar, dan akses-akses yang bisa dijangkau melalui kebutuhan nelayan lainnya. Pemimpin juga harus memastikan setiap kebijakan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar pembangunan sektor kelautan berjalan kelanjutan
Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan nelayan dapat dikurangi secara bertahap dan potensi besar laut Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir secara adil dan merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.